Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Mari kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini berupa renungan. Kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami diberi kesempatan Tuhan untuk boleh hidup. Tuhan, kami percaya, Tuhan, kami mau hidup ini berguna untuk Engkau, untuk kerajaan-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, berkati kami renungan pada pagi hari ini. Beri kami hikmat dan pengertian dan juga pewahyuan yang baru supaya kami mengerti akan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu turun supaya kami boleh jadi pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita buka Bapak Ibu Matius 5 ayat 3. Matius 5 ayat 3 dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka empunya kerajaan sorga. Bapak Ibu, orang yang miskin di hadapan Allah dalam bahasa Yunani, bahasa asli Alkitabnya ya, artinya sangat miskin di hadapan Allah. Ya, artinya Bapak Ibu, kalau kita sangat miskin di hadapan Allah, itu artinya kita mengakui kebesaran Allah. Dalam hidup ini kita harus belajar mengakui kebesaran Allah di dalam hidup ini. Karena Allah itu Allah yang luar biasa Bapak Ibu. Rasul Paulus dalam Roma 11 ayat 33 katakan bahwa alangkahnya dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki, keputusan-keputusannya sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang menjadi penasihatnya? Atau siapa yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang mengakui kebesaran Allah, ya, bahwa alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Allah itu memiliki segala sesuatunya Bapak Ibu. Mengapa orang Kristen sulit tunduk kepada Allah Bapak Ibu? Karena orang Kristen belum mengakui kebesaran Allah. Kalau kita tahu kebesaran Allah di dalam hidup kita, bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dari Dialah segala sesuatu Bapak Ibu. Kita harus mengakui kebesaran Allah. Dengan kita mengakui kebesaran Allah, ya, tentunya kita belajar tunduk kepada Allah, karena Dia sumber dari segala sesuatu. Bapak Ibu, di sini dikatakan di ayat 34, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Bapak Ibu, Allah kita Allah yang besar, ya. Kalau Allah kita Allah yang besar, Bapak Ibu, kita harus mengakui kebesarannya. Dengan kita mengakui kebesarannya, akibatnya kita belajar tunduk kepada Allah. Nah, ini tidak mudah Bapak Ibu tunduk kepada Allah, tapi harus kita tahu bahwa kalau kita tunduk kepada Allah, kita belajar bahwa tunduk itu adalah sikap hati dan taat itu adalah perbuatan, Bapak Ibu. Ya, sikap hati kita harus sikap hati yang tunduk. Dengan apa? Dengan mengakui kebesaran Tuhan, kebesaran Allah kita, Bapak Ibu. Ya, dengan kita mengakui kebesaran Allah kita bisa tunduk kepada Allah. Ya. Nah, di Roma 11 ayat 33 sampai 36, di ayat 36-nya dikatakan bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan Allah sampai selama-lamanya. Mari kita belajar jadi orang Kristen tunduk kepada Allah, karena Allah kita Allah yang besar, ya. Kita nggak ada apa-apanya. Makanya dikatakan, Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah empunya kerajaan sorga. Ya Bapak Ibu, kita yang empunya kerajaan sorga kalau kita mengakui
Ya, kita belajar miskin di hadapan Allah, mengakui kebesaran Allah. Ya, dengan kita mengakui kebesaran Allah, sikap hati kita bisa tunduk kepada Allah. Bapak Ibu, ini tidak mudah. Ya, saya belajar dalam hidup ini ya untuk tunduk kepada Allah. Tunduk itu kalau dalam bahasa bahasa Yunani di Alkitab itu artinya di bawah satu komando. Ya. Artinya tidak ada diri kita lagi, tapi Tuhan yang menjadi komandan dalam hidup kita. Ini memang agak sulit Bapak Ibu. Ya, karena kita masih ada diri kita. Tapi kalau kita tunduk kepada Allah, berarti komandan kita dalam hidup kita adalah Allah sendiri, adalah Tuhan sendiri. Ya, itu dalam bahasa Yunaninya kalau diterjemahkan tunduk itu adalah di bawah satu komando, yaitu Tuhan Allah kita. Ya, belajar Bapak Ibu bahwa dalam hidup ini ya, kalau ada doa Bapa kami dikatakan kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah ya di bumi seperti di surga. Itu artinya kita menundukkan diri Bapak Ibu ya, biar kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kita, bukan kehendak kita sendiri. Makanya Bapak Gembala bilang kita harus belajar mengosongkan diri. Benar Bapak Ibu. Kalau kita mengosongkan diri, mengakui kebesaran Tuhan, kita bisa tunduk kepada Allah. Ya, mari kita belajar. Tunduk adalah sikap hati, taat adalah perbuatan. Kalau kita mau belajar taat, tentu kita harus punya sikap hati yang benar, yaitu sikap hati yang tunduk pada Allah. Mari tiap hari kita belajar Bapak Ibu, tunduk kepada Allah. Tidak mudah Bapak Ibu, karena masih ada diri kita, di dalam diri kita, ego kita, keinginan kita, kelemahan kita, semuanya masih ada Bapak Ibu. Tapi kita belajar untuk belajar melaksanakan kehendak Allah dengan belajar punya sikap hati yang tunduk pada Allah. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa, kami mengucap syukur, kami mengakui kebesaran-Mu, bahwa alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan-Mu Bapa. Kami percaya Engkaulah sumber segala sesuatu buat hidup kami. Kami mau belajar tunduk padamu. Bapa, kami percaya biarlah kasih karunia-Mu turun atas kami, supaya kami belajar punya sikap hati yang tunduk kepadamu. Dan juga kami mau belajar untuk taat kepadamu. Belajar karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Kami mau belajar, biarlah kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di hidup kami seperti di surga. Itulah yang kami mau Bapa, bahwa kami mau belajar melaksanakan kehendak-Mu. Seperti yang Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak-Mu, yaitu kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapa, berkati kami semua Bapa, biarlah kasih karunia-Mu turun, damai sejahtera-Mu turun atas kami untuk sehari-hari hari ini Tuhan. Kami percaya biarlah hari ini kami boleh memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu, amin.